Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya bosku, selamat datang di podcast kami, di podcast P3K Pemuda Pelantikan Podcast. Yang kami akan bahas pada podcast kali ini yaitu konstruksi unik dari pondasi sampai ke puncak. Saya Muhammad Didan Tasri, dan di samping kanan saya ada teman saya Ferdi, samping kiri saya ada Taufik. Ferdi dan Taufik akan mengobrol santai tentang dunia konstruksi dengan gaya yang berbeda dari biasanya. Hai semua, saya Ferdi. Biasanya ketika kita dengar manajemen konstruksi, terbayang angka-angka kaku, jadwal padat, dan laporan tebal. Tapi hari ini kita bakal tunjukin kalau di balik catatan beton ada cerita seru yang penuh kreativitas dan tantangan unik. Dan kita akan bongkar rahasia proyek konstruksi yang tidak hanya soal semen sama baja, tapi juga tentang inovasi kerja sama tim, dan percaya ada sedikit humor. Jadi siap-siap dibawa terbang ke dunia konstruksi ala anti mainstream. Oke, mari kita mulai. Mungkin Ferdi bisa menjelaskan tentang mulai dari dasar tentang bagaimana itu manajemen konstruksi. Oke, baik. Bayangin kamu lagi mau bikin kue ulang tahun spesial. Kamu punya resep, bahan-bahan, dan tim dapur. Nah, manajemen konstruksi ini seperti koki handal yang mengatur semuanya supaya kue alias bangunan tapi enak, tepat waktu, dan nggak gosong. Betul banget. Jadi intinya bukan cuma bangun gedung, tapi juga mengatur desain, alokasi sumber daya, pengawasan di lapangan, dan tentu saja menjaga komunikasi antar semua pihak. Semuanya harus irama, layaknya orkestra yang memainkan simfoni megah. Setuju dari dua pendapat kalian, dari perizinan sampai quality control, semua itu harus diatur dengan presisi, tapi juga dengan kreativitas. Karena kadang solusi terbaik datang dari ide out of the box, bukan cuma mengikuti textbook. Ada tantangan di proyek. Apa saja itu tantangan yang biasa sering muncul lah di proyek? Topik bisa dijelaskan pertama? Kalau bicara soal tantangan, pasti banyak sekali tantangan lah yang kita lewati. Mungkin mulai dari cuaca yang tiba-tiba berubah, keterlambatan pengiriman material, sampai masalah komunikasi antar tim. Itu semua pasti biasa kita lewati. Bayangkan saja seperti main game strategi di mana setiap level ada bos yang harus kita kalahkan. Tapi disinilah serunya. Setiap tantangan tersebut juga membuka peluang untuk kita dapat berinovasi. Oke. Contohnya, waktu proyek gedung perkantoran saya, ada kesalahan pengukuran dari arsitek yang bikin salah dimensi ruangan. Bukannya panik, kita malah improvisasi dengan membuat dinding partisi ekstra. Hasilnya, ruang itu jadi punya keunikan tersendiri. Dan semua jadi belajar bahwa setiap masalah bisa jadi titik balik untuk ide kreatif. Itu benar-benar menunjukkan kalau di dunia konstruksi, setiap kendala bisa jadi sumber inspirasi ya. Seperti yang Taufik katakan, setiap bos level harus dikalahkan dengan strategi itu. Dan disinilah mungkin teknologi modern juga bisa dipakai. Atau bagaimana Taufik? Teknologi seperti BIM atau Building Information Modeling sudah merubah total cara kita bekerja. Ibarat punya peta harta karun digital yang membantu prediksi dan
cegah masalah sebelum terjadi. Drone, IoT, dan aplikasi manajemen proyek juga memungkinkan kita memonitor progres secara real time. Jadi kita tidak cuma mengandalkan insting, tapi kita mengandalkan data dan analisis yang tajam. Teknologi ini bikin kita kayak game strategis di lapangan. Setiap keputusan, mulai dari alokasi resource sampai jadwal kerja, ibarat langkah catur yang harus tepat agar permainan alias proyek berjalan sukses, dan pastinya semua ini meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas bangunan. Kerennya Ipal sekarang jadi bisa dibilang manajemen konstruksi zaman sekarang sudah mendekati seni, sains, sekaligus kreativitas. Betul. Kita harus kreatif, analitis, dan tentu saja mampu beradaptasi dengan cepat dengan teknologi-teknologi yang sekarang. Nah, sebelum kita menutup, mungkin dari kalian berdua ada cerita-cerita lucu atau seru yang bisa diceritakan kepada penonton selama kalian berada di dalam dunia konstruksi atau dalam proyek. Saya pernah ngalamin insiden lucu waktu renovasi gedung tua. Ternyata pola lantai yang dicetak salah. Jadi seolah-olah lantai itu punya motif modern art yang unik. Klien awalnya kaget, tapi akhirnya malah bangga punya rumah dengan seni lantai sendiri. Pelajaran, kesalahan bisa jadi keberuntungan kalau kita kreatif mengolahnya. Nah, saya juga pernah ngalamin pas di proyek. Waktu itu di proyek perumahan, ada hari di mana hujan tidak mau berhenti. Semua rencana kerja itu harus diubah. Di tengah kebingungan tim, kita malah berkumpul sambil bercanda, menyusun strategi baru seolah-olah lagi main board game. Hasilnya bukan cuma proyek tetap lancar, tapi bonding tim jadi makin kuat. Jadi pasti adalah cerita-cerita seru. Betul-betul sebagai inspiratif. Jadi mungkin di balik tantangan selalu ada ruang untuk kreativitas dan kekompakan tim. Dan itu kunci sebagai sukses dan dalam manajemen konstruksi. Buat kalian para penonton mungkin bercita-cita terjun ke dunia konstruksi atau yang sedang berkecimpung di dalamnya, ada pesan atau tips terakhir dari kawan saya berdua? Mungkin dari Ferdi. Baik, pesan saya, jangan takut untuk terus belajar dan berinovasi. Dunia konstruksi selalu berkembang, dan tantangan baru adalah kesempatan untuk tumbuh. Kreativitas dan fleksibilitas itu penting, bro. Setuju. Jangan lupa, komunikasi dan kerja sama tim adalah fondasi utama. Setiap proyek sukses adalah hasil dari sinergi semua pihak. Jadi nikmati prosesnya dan jadikan setiap hambatan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Keren sekali teman-teman. Terima kasih kepada Taufik dan Ferdi atas cerita atau sharing-sharingnya kepada pendengar untuk melihat konstruksi dari sisi yang lebih kreatif. Itu dia teman-teman. Mungkin cukup sekian pada podcast kali ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Mungkin ada closing statement dari teman saya. Mungkin ada Taufik. Mungkin closing statement. Jangan pernah takut akan kegagalan. Dari kegagalan kita mendapatkan pengalaman, dan kegagalan tersebut adalah awal dari sebuah kesuksesan. Gak perlu gengsi. Selagi menghasilkan uang, kita hantam sampai hitam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.